Bagi Anda yang kerap melintasi tol Trans Jawa, pasti sudah tidak asing lagi dengan jembatan yang satu ini. Inilah Jembatan Kalikuto. Jembatan ini menjadi elemen penting jalan tol Batang-Semarang. Jembatan Kalikuto dirancang sepanjang 160 meter, bobotnya 2.400 ton. Bentang utamanya sepanjang 100 meter, terdapat juga jalan pendekat di sebelah barat dan timur, masing-masing sepanjang 32 meter. Jembatan ini memiliki tinggi pelengkung bentang utama kurang lebih 30 meter dari top level aspal. Jembatan Kalikuto menjadi sejarah sebab inilah jembatan pertama di Indonesia yang menggunakan meter swing arc dengan material girder. Strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Tentu saja tak mudah mengerjakan jembatan ini. Hebatnya lagi, 80% material jembatan ini adalah buatan lokal. Ada 3 lokasi pembuatannya, yakni di Serang, Tangerang, dan Pasuruan. Sementara material yang diimpor hanya baja mentah melengkung di atas jembatan. Baja ini berasal dari Perancis. Swing arc girder jembatan akan dirakit dari 2 sisi ujung jembatan. Keduanya lantas bertemu secara melengkung di tengah. Pemasangan setiap bagiannya dilakukan secara bertahap, mulai dari segmen 1 hingga 12 segmen. Untuk memperindah tampilan, jembatan dicat warna merah dan putih. Jembatan Kalikuto tidak hanya kokoh secara struktur, secara estetis dan artistik pun jembatan ini indah dipandang. Jadi tak salah jika jembatan Kalikuto dijadikan landmark tol Trans Jawa. Sebelum beroperasi dan dilewati oleh kendaraan, terlebih dulu perlu dilakukan uji beban terhadap jembatan Kalikuto. Pengujian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kelaikan keamanan dan keselamatan dari Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Ada 2 tipe uji beban yang dilakukan, yakni uji beban statis dan dinamis. Uji statis dilakukan untuk mengetahui deformasi jembatan terhadap beban yang direncanakan. Caranya dengan memposisikan 36 truk pada spot-spot tertentu dari jembatan untuk mengetahui deformasinya. Pengujian diamati dari berbagai sensor yang ditempatkan di jembatan. Sensor pendudukan ada 3 macam, yaitu dengan air, dan kemudian water pass, dan total station. Harapannya dari 3 itu bisa sinkron hasilnya untuk meyakinkan pengukuran pendudukan kita. Kemudian kita pasang strain gauge, alat ukur regangan di titik-titik potensial juga, yaitu titik yang responnya maksimal. Kemudian juga nanti uji dinamik, kita pasang accelerometer di jalur tengah, jalur tepi, kiri, tepi kanan, di tengah bentang, 1/4 dan 3/4. Harapannya nanti kita punya respon statik dan respon dinamik. Tes kedua, uji beban dinamis. Dilakukan dengan menjampingkan truk dengan beban roda depan atau belakang secara bergantian. Dari truk yang bebannya mencapai 27 ton dengan tinggi jatuh 20 cm. Dari uji tersebut membuat jembatan bergoyang atau vibrasi, sehingga diketahui frekuensinya yang tergantung pada tingkat kekakuan jembatan. Banyak 2 hasil pengujian bisa disimpulkan
jembatan ini cukup meyakinkan. Pertama, kekuatannya memadai, kemudian yang kedua respon beban sampai 70% plywood dan mungkin 100% ekstrapolasi masih cukup linear, dan itu dua hal itu sangat diperlukan untuk kriteria sehat dari jembatan ini. Uji beban sebuah jembatan sangatlah penting untuk menguji kondisi jembatan tersebut. Tidak hanya dilakukan seusai rampungnya konstruksi jembatan, namun juga perlu dilakukan secara teratur dalam periode 5 tahun sekali. Ini untuk mengetahui keadaan jembatan setelah digunakan dan untuk menentukan apakah perlu tidaknya rehabilitasi atau perbaikan tertentu. Jalan Tol Batang-Semarang memiliki panjang keseluruhan 75 km. Jalan ini menghubungkan 3 kota di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Batang, Kendal, dan Kota Semarang. Jalan tol ini merupakan bagian dari Trans Jawa. Sejak Desember 2018, tol Trans Jawa sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 km, melintasi 5 provinsi, 15 kota, dan 21 kabupaten. Sore hari ini saya berada di ruas tol Trans Jawa di Semarang Batang, di Kalikuto. Ini jembatan Kalikuto ini. Ini saya dengan para pelaksana di lapangan. Mereka semuanya sangat senang karena Surabaya, Jakarta, Surabaya telah tersambung. Jalan tol ini akan mendorong efisiensi sistem logistik Pulau Jawa dan nasional. Tol Trans Jawa memperpendek jarak tempuh, ujungnya biaya operasional dan logistik bisa berkurang. Tol Trans Jawa juga mengintegrasikan kekuatan potensi dan sentra ekonomi sepanjang Pulau Jawa, mulai dari UMKM, kawasan industri, pelabuhan, bandara, pemukiman, hingga destinasi wisata. Adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semua. Menunjukkan antusiasme, sejumlah warga masyarakat menikmati Jalan Tol Semarang-Weleri sambil melewati jembatan Kalikuto dengan bersepeda. Seperti yang terlihat di akun DDWIP Story kanal YouTube ini, uji coba ala pesepeda ini dilakukan pada Desember 2018 sebelum tol dan jembatan Kalikuto diresmikan. Mereka menikmati infrastruktur dengan mengendarai sepeda dari kota Semarang hingga Weleri, kemudian kembali lagi ke kota Semarang dengan jalur biasa. Di depan jembatan Kalikuto, mereka pun tak lupa untuk bersuah foto bersama-sama. Jembatan Kalikuto di daerah Weleri, di 35 km dari Semarang. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil. Udah, kita ambil lagi.